Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan nomor induk mahasiswa 8604057313. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Medan Sumatera Utara, program studi PGSD. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai sifat-sifat cahaya, yaitu tentang percobaan pemantulan cahaya. Tujuannya adalah setelah melakukan kegiatan dalam percobaan ini, diharapkan Anda dapat yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, dan yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Alat dan bahan yang saya gunakan ada cermin datar, kemudian ada cermin cembung dan cermin cekung, lalu ada lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin ya, layar tabir atau kertas, dan celah cahaya. Langsung saja, mari kita lakukan percobaannya. Percobaan pertama yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah yang pertama, bayangan tegak dan sama besar dengan benda. Yang kedua, bayangan maya. Yang ketiga, jarak benda sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Dan yang keempat, terjadi pembalikan lateral atau kanan kiri terbalik. Selanjutnya, kita mengukur besar sudut datang atau I dan sudut pantul atau R. Sudut datang yang pertama 30 derajat dan sudut pantulnya berada di 150 derajat atau sama dengan 30 derajat juga. Yang kedua, sudut datangnya sama dengan 50 derajat. Sudut pantulnya 130 derajat atau sama dengan 50 derajat. Yang ketiga, sudut datangnya 70 derajat dan sudut pantulnya 110 derajat atau sama dengan 70 derajat. Yang kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yang pertama yaitu bentuk bayangan maya, tegak, dan diperkecil, dan yang kedua terbentuk di belakang cermin, dan yang ketiga makin jauh benda di cermin maka makin kecil bayangan yang dihasilkan. Yang ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung yaitu yang pertama, jika benda di luar titik pusat kelengkungan atau P, maka bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Yang kedua, jika benda antara P dan F atau fokus, maka bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Dan yang ketiga, jika benda di antara F dan cermin, maka bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Selanjutnya, mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Yang pertama, jarak bendanya 4 cm dan jarak bayangannya 15 cm. Yang kedua, jarak bendanya 3 cm dan jarak bayangannya 5 cm. Dan yang ketiga, jarak bendanya 1 cm dan jarak bayangannya 30 cm. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan sesuai hukum pemantulan I sama dengan R. Cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak, sama besar, dan simetris. Cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata atau maya tergantung letak atau posisi benda terhadap fokus. Cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Nilai fokus dapat ditentukan melalui pengukuran jarak benda dan bayangan yang terbentuk sesuai rumus optika geometris.
Demikian video praktikum saya ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.